Pertanggal 11 Februari, TikTok akan melakukan penyesuaian biaya platform. Pertanyaannya, ini tuh naik atau turun sih? Bingung kan? Sama. Yuk kita bahas bareng. Kalau kita lihat peraturan dari komisi yang lama, jadi banyak kategori yang dapat kena komisinya tuh di 10%, tapi dapat diskon 20%. Jadi efektifnya tuh di 8%. Nah, sedangkan di 11 Februari ini tuh udah gak ada diskon tersebut. Tapi coba kita ambil beberapa sampel. Nah, ini aku coba ambil beberapa sampel nih ya. Misalnya kita coba lihat di dasi kupu-kupu deh nih. Dasi kupu-kupu, aku kan kategori aksesoris fashion kan. Ini kan kena komisi 10%, tapi sebelum 11 Februari kan dapat diskon, jadinya efektifnya 8%. Nah, di yang sekarang ini nih setelah perubahan dia jadi 10%. Artinya kemungkinan akan naik 2% ya, guys. Coba kita lihat lagi kategori lain. Apa ya kategori fashion fashion busana muslim ya. Coba ya abaya ya. Nih busana muslim. Nah, busana muslim ini yang sebelumnya itu kena di 10%. 10%, tapi dapat diskon kan 2%, jadinya 8% efektif. Nah, kalau di yang sekarang busana muslim abaya 9,25% dari 8, jadi naik 1,25%. Artinya kemungkinan ini rata-rata kemungkinan naik ya sekitar 1-2%. Nah, tadi kan kita udah ambil 2 sampel tuh. Kata-kata kan kayak ada kenaikan ya 1-2%, tapi kenaikannya emang setiap kategori tuh beda-beda. Nanti kamu cek lagi kategori yang kamu tuh perbedaannya seberapa. Nah, tapi yang lebih bingung lagi nih, tiba-tiba ada notif ini. Twing. Kalau dari yang aku baca-baca nih, jadinya tarif komisi yang setelah 11 Februari itu kita meningkat, nah itu tuh kita bisa dapat tarif komisi yang lebih rendah kalau penjualannya dilakukan dari live atau produknya diiklanin. Jadi ketika dia memenuhi salah satu syarat di situ, komisinya akan lebih rendah. Rendahnya seberapa sih? Yuk kita lihat. Masih ingat contoh tadi yang dasi dan kupu-kupu? Tadi kan di komisi yang terbaru itu yang setelah 11 Februari itu kan 10%. Nah, ini kalau terjual dari iklan atau dari live dia akan jadi 8%. Coba kita cek yang busana muslim untuk abaya. Nah, abaya juga jadi 8%. Dari tadi kan sebelumnya 9,25%. Berarti kurang lebih ini tuh kayak balik lagi ke sebelum 11 Februari gak sih? Ya gitulah ya. Pokoknya dia kayak lebih rendah daripada tarif yang setelah 11 Februari ya guys ya. Sebagai seller kan nggak mungkin kita iklanin semua produk yang ada di toko kita. Pasti kita iklaninnya tuh sebagian aja. Produk hero, produk best seller, produk baru, atau produk apa yang biasanya yang kita targetin itu kita iklanin kan. Terus gimana nasibnya dengan produk lainnya? Gitu kan pasti yang jadi pertanyaan kita. Nah, dia tuh ada keluarin ketentuan lagi guys, kayak gini guys. Jika pengeluaran iklan penjual melebihi 1% dari GMV selama 30 hari terakhir, maka pesanan dalam kategori berikut, baik menggunakan iklan atau tidak, bisa menikmati komisi yang lebih rendah. Coba kita lihat list kategorinya. Nah, ini tuh list-list produknya. Ini tuh biasanya barang-barang yang cenderung tinggi ya harganya. Jadi kalau misalnya 1% pakai iklan dari GMV ya, produk-produk di list ini itu bisa menikmati komisi yang lebih rendah, terlepas dia pakai iklan apa enggak. Nah, terus buat kita yang nggak ada di kategori itu gimana? Nah, ada juga ketentuannya lagi. Ini aku sambil baca ya. Jika pengeluaran iklan melebihi 3% dari GMV selama 30 hari terakhir, semua pesanan toko mereka, toko kita berarti ya, baik setiap produk spesifik menggunakan iklan ataupun tidak, akan menikmati tarif komisi yang lebih rendah. Jadi kesimpulannya itu, per 11 Februari 2026, secara umum dan garis besar, biaya komisi platformnya akan naik. Kenaikannya berapa? 1-2%. Tapi biaya yang naik ini bisa diturunkan. Diturunkannya berapa? Kurang lebih sama 1-2% juga, dengan cara satu, penjualannya terjadi saat live. Jadi penjualannya semuanya dari live, atau produk yang dijual ini diiklankan. Jadi ketika memenuhi salah satu syarat yang ada di sini, otomatis langsung menikmati komisi yang lebih rendah tadi. Terus caranya gimana supaya semua produk saya bisa menikmati komisi yang lebih rendah? Caranya itu ada 2 guys. Yang pertama adalah dengan menjualnya secara live, tentu saja karena ketentuannya seperti itu. Yang kedua adalah dengan spending iklan kita minimal 3% ke atas dari total GMV kita. Jadi kamu lihat lagi GMV 30 hari terakhir kamu berapa, terus kamu kaliin 3%, nah di situ kurang lebih kamu harus spending buat budget iklan. Dengan demikian, semua produkmu terlepas dari yang diiklanin atau enggak, itu akan menikmati biaya komisi yang lebih rendah. Gitu aja penjelasannya tentang biaya komisi platform yang naik turun sampai kita semua bingung. Semoga info aku ini membantu. Salam cuan.